lebih lanjut, kami sudah mengundang salah satu guru dari SMA Katolik WR Suparman Samarinda, yaitu Bapak Hengki Fernando Kere, SPD. Selamat datang kepada Bapak Hengki. Dan ya, di sini saya akan memberikan 6 pertanyaan kepada Bapak mengenai masalah globalisasi, Pak. Nah, jadi saya akan langsung saja, Pak, pada pertanyaan pertama, yaitu menurut pandangan Bapak nih, sebagai guru, apa pendapat Bapak tentang globalisasi di sekolah dapat memicu dampak negatif pada kalangan anak sekolah? Pendapat saya ya, semua hal itu masih punya positif dan negatif. Sama halnya dengan pengaruh globalisasi ini. Kenapa dia bisa mendapatkan atau menyebabkan dampak negatif untuk siswa, khususnya di SMA Katolik ya, yang pertama, globalisasi itu begitu cepat gitu. Terutama misalnya kaitannya sama informasi yang diterima dari siswa. Menurut saya begitu cepat. Jadi anak-anak itu belum siap menerima informasi tersebut. Akhirnya banyak sekali siswa-siswa yang melakukan tindakan yang minimal, tapi malah tindakan itu dianggap lagi keren gitu ya. Baik, lanjut ke pertanyaan kedua ya, Pak. Jadi menurut Bapak, siapa saja yang dapat terlibat dalam peristiwa globalisasi hingga bisa menimbulkan dampak negatif pada siswa atau murid-murid lainnya? Oke. Siapa saja ya? Kalau siapa saja berarti orang-orang. Kalau siapa, yang pertama pasti yang paling dekat dengan siswa itu lingkungan keluarga. Nah, kayak penggunaan handphone. Kalau orang tua tidak punya kemampuan untuk mengawasi, akhirnya siswa dibiarkan saja berselancar. Jadi di rumah ya, siswa tidak diberi diberi kebebasan, tapi tidak dituntut punya tanggung jawab terhadap kebebasan itu. Dalam hal itu masih kurang menurut saya. Terus yang kedua, dari lingkungan keluarga, dari lingkungan pertemanan. Pasti kan, kalau ketika dia berada di teman-teman yang misalnya hobi main game, supaya bisa masuk ke circle tersebut atau dianggapkan dia juga harus main game sampai lalu malam. Karena waktu yang dia habiskan itu ya bukan untuk hal-hal produktif. Terakhir, bagaimana peran terutama dari seorang guru dapat meminimalisasikan dampak negatif agar tidak menyebar serta memaksimalkan globalisasi sendiri untuk menjadi alat atau sarana tersendiri untuk memajukan kualitas pendidikan, terutama pendidikan di Indonesia? Guru ya, jadi guru itu kan tugasnya ada dua, bukan hanya mengajar, tapi juga mendidik. Mungkin menurut saya lebih kuat di mendidik ini. Kenapa mendidik? Nah, kalau mendidik itu dia lebih tidak hanya fokus ke, kalau mengajar itu lebih ke penyampaian pengetahuan, mendidik ini lebih ke menuntun, lebih ke karakter, mengarahkan anak-anak itu harusnya seperti apa, baiknya seperti apa. Itu sih menurut saya harus lebih ke situ peran guru itu. Jadi tidak hanya fokus ke materi yang diajarkan. Ketika sudah menyelesaikan bab ini, berarti saya sudah selesai tugas dan tanggung jawab saya. Tetapi bagaimana mendukung siswa itu supaya itu mudah berkembang, bagaimana siswa itu punya jati diri yang kuat, punya identitas yang kuat, ya, punya rasa kecintaan yang begitu besar terhadap anak ini. Dan itu pun harus juga didukung oleh program-program sekolah. Tidak hanya guru, juga perlu didukung sama program sekolah. Salah satunya kita biasa lakukan itu sehari budaya. Itu salah satu program peta seni, ada pemutaran lagu apa? Daerah itu salah satu bentuk penyampaian. Atau memberikan kesempatan siswa untuk mengekspresikan budayanya, menggunakan budayanya di event itu kita dukung, kita beri waktu gitu ya. Jangan sampai ini kan jam pelajaran saya. Kita jangan harus belajar ini. Kenapa kamu harus belajar? Harusnya tidak seperti itu. Harusnya kita dukung ketika dia mau belajar seperti itu. Ini itu aja ya, Pak, yang dapat Bapak sampaikan, dan juga terima kasih atas waktu yang Bapak berikan kepada kami sehingga kami dapat banyak belajar dari apa yang Bapak sampaikan tadi. Kita boleh berpesan? Boleh? Ini bukan kasus yang saya buat ya, tapi bisa cek sendiri di media sosial. Ini kan globalisasi cepat kan. Bisa cek di media sosial bahwa lagu-lagu daerah kita, budaya-budaya kita itu mau diklaim oleh negara tetangga. Ya kan? Kayak batik itu mau diklaim, padahal sudah terkenal secara dunia internasional, tapi mau diklaim sama negara tetangga. Lagu-lagu daerah kita kemarin yang halo-halo
Jati atau di Kuala Lumpur lah sama itu kemarin ya. Habis itu apa makanan kita yang paling terkenal itu nasi padang itu juga unik kan. Artinya negara lain itu sangat menginginkan budaya kita yang begitu unik gitu, begitu berharga gitu. Kenapa nggak negara kita sendiri kita tidak banggakan hal itu? Kalau bukan kita yang menjaganya, yang kita yang akan mewarisinya nanti ke generasi berikutnya siapa lagi? Sebenarnya kan kalau tidak, kalau bukan mulai dari generasi sekarang yang menjaga. Karena generasi budaya yang diwariskan, yang dinikmati oleh generasi sekarang itu adalah warisan orang-orang terdahulu. Untuk generasi yang akan mendatang, siapa yang akan mewaris? Ya generasi Indonesia sekarang. Kalau itu hilang, pengaruh globalisasi tadi, kita jadi bukan Indonesia lagi. Karena kita bahasanya apa? Kita kemerdekaan itu bukan dikasih, tapi kita memperjuangkan. Jadi kita tuh manusia merdeka, tapi punya ciri khas, punya identitas yang bukan kemerdekaan yang dititipkan kepada negara. Itu. Jadi harapan Bapak kita harus bangga sama budaya kita. Jangan sampai karena kemajuan teknologi, begitu pesatnya arus informasi, kita jadi lupa diri. Baik, terima kasih atas pesan yang Bapak berikan. Semoga kiranya apa yang telah tadi kita bincang-bincang itu bisa dapat berguna buat teman-teman semuanya yang menonton. Dan juga di sini saya ucapkan terima kasih yang banyak buat teman-teman dan buat Hengki yang sudah menonton waktunya. Dan mungkin cukup sekian saja di sini. Mungkin akan saya tutup. Jika mungkin ada kurang atau mungkin kesalahan dalam penyampaian dan segala macamnya, mohon dimaafkan. Dan ya terima kasih. Saya Diego, perwakilan dari kelompok ini mengucapkan sampai jumpa. Terima kasih kepada Bapak Hengki Ternandokere, SPD, atas waktu dan pemaparan yang telah diberikan. Selanjutnya, kita akan mendengarkan langsung pengalaman para siswa-siswi. Kami telah mengundang Tio, Catherine, dan Selina selaku siswa-siswi dari SMA Katolik WR Supratman Samarinda untuk berbagi cerita mereka. Selamat datang kepada Tio, Selina, dan Catherine. Baik, selamat siang teman-teman. Jadi pada kesempatan pada kali ini saya akan mewawancarai siswa-siswi SMA KWR Supratman Samarinda, yang dimana di sini kita akan bertanya-tanya mengenai dampak globalisasi terutama di lingkungan sekolah. Baik, di sini saya bersama siswa-siswi SMA Katolik Supratman. Permisi, apakah saya di sini bisa sedikit bertanya kepada teman-teman sekalian mengenai dampak globalisasi pada sekolah mungkin? Jadi langsung saja di sini saya ingin bertanya nih, menurut kamu apakah kamu pernah merasakan dampak globalisasi sendiri waktu pada di sekolah? Kalau menurut saya, dari pribadi saya sendiri, dampak globalisasi itu ada yang nyata dan tidak nyata secara langsung kita rasakan. Kalau untuk secara nyatanya itu kita lihat saja perkembangan gaya pembelajaran di era modernisasi ini sendiri. Karena pada era modernisasi ini istilahnya semuanya itu serba teknologi, mulai dari pembelajarannya media daring atau dari penyampaiannya itu bisa menggunakan laptop atau HP dan seterusnya. Nah, untuk tidak nyatanya sendiri itu seperti pembelajaran kita itu ibaratnya kurang efektif lah. Karena apa? Karena banyak dari siswa-siswi sekolah, nggak hanya di sini ya, kalau saya lihat ya, di luar-luar pun itu mereka menganggap remeh tentang pembelajaran menggunakan gadget. Namanya bisa. Karena apa? Karena mereka tuh, apalagi ini kan sekarang kurikulum merdeka, jadi pembelajarannya itu merdeka itu tanpa pengawasan yang lebih lanjut. Gitu. Misalnya guru-guru suruh mengerjakan ini di Chrome atau di Google misalnya, jadi mereka itu lebih menggunakan waktu itu untuk hal-hal yang lain seperti scroll media sosial atau bermain game gitu. Nah, untuk pembelajaran sendiri, karena sekarang sedang maraknya AI terutama pada pembelajaran sendiri, ini AI ini bisa menguntungkan dan bisa merugikan. Nah, menguntungkannya itu bisa membantu kita dalam membacakan kasus-kasus atau soal-soal yang unik lah, istilahnya untuk pelajaran lebih lanjut kita. Cuman di sini murid-murid itu lebih lepas, lebih bergantungan pada AI tersebut. Jadi itu bisa menimbulkan dampak pada malasnya belajar, pada malasnya ingin tahu, hanya bisa mengcopy paste dari AI tersebut. Baik, jika kita bertanya nih tentang globalisasi nih, globalisasi itu kan nggak jauh dari yang namanya teknologi, internet, dan media sosial nih. Nah, bagaimana cara kamu mengelolanya supaya hal tersebut bisa membantu kamu dalam belajar? Menurut saya, teknologi itu kan untuk hal positif dan negatif. Jadi untuk belajar, saya menemukan hal positif seperti menonton video edukatif, membuka jurnal, dan
saya ingin bertanya nih menurut kamu ya, kan yang kita tahu kan globalisasi ini kan sudah menyebar. Nah, kira-kira bagaimana nih cara siswa sekolah menghadapi globalisasi tersebut? Menurut saya, siswa harus memiliki sikap bertanggung jawab, jujur, dan bekerja keras karena itu dapat membantu mereka untuk menghadapi perubahan yang berpegang pada prinsip yang benar. Baik, mungkin itu saja sih. Jadi banyak yang sudah kita dapat dari wawancara tersebut, dan itu sudah sebagai bukti nyata bahwa globalisasi itu sudah cukup menyebar luas ke seluruh siswa-siswi ya. Jadi globalisasi ini bisa berdampak negatif, bisa berdampak positif bagi siswa-siswi. Jadi tinggal bagaimana siswa-siswi itu bertanggung jawab dalam menanggapi globalisasi yang sedang terjadi. Baik, mungkin cukup sekian saja laporan dari saya, Diego. Izin undur diri. Terima kasih. Sekian diskusi pada hari ini. Terima kasih kepada Bapak Hengki Fernando Kere, SPD, serta siswa-siswi SMA Katolik WR Supratman Samarinda atas pemaparannya yang sangat bermanfaat. Semoga informasi ini memberikan manfaat bagi kita semua. Saya